Mengenai nama-nama DPO yang sudah disebarkan sebelumnya yaitu Dani dan Andi, ternyata itu hanyalah nama fiktif. Menurutnya, total pelaku di kasus Vina hanya ada 9 orang. Kalau ini misalnya tanda petik ya, penyidikan oleh Polri salah, tentunya kalau jaksanya pinter langsung ditolak oleh jaksa nggak mau menyidangkan. Kasus salah tangkap atau salah menghukum itu sudah pernah terjadi di tahun 70-an. Salah tangkap atau salah menghukum waktu itu menimpa 2 orang petani bernama Sengkon dan Karta. Sengkon dan Karta merupakan 2 orang pria yang berasal dari Bojongsari, Bekasi, Jawa Barat. Pada saat itu, Sengkon dan Karta dituduh merampok dan membunuh Pak Sutri Sulaiman dan Siti Haya. Karena merasa tidak melakukan itu, Sengkon dan Karta akhirnya menolak menandatangani berita acara pemeriksaan atau BAP. Tapi karena tidak tahan dengan siksaan dari oknum polisi, setelah 8 tahun berlalu kasus Vina, akhirnya polisi bisa mengamankan salah satu dari 3 DPO terduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 27 Agustus 2016 lalu. Salah satu DPO terduga pelaku pembunuhan Vina yang ditangkap ini bernama Peggy Setiawan alias Peggy Perong. Peggy Perong berhasil ditangkap pihak kepolisian Polda Jawa Barat pada hari Selasa malam tanggal 21 Mei 2024 kira-kira pukul 18.30. Peggy Setiawan atau Peggy Perong ditangkap di Jalan Kopo, Kota Bandung, Jawa Barat saat pulang dari tempat kerjanya sebagai buruh bangunan. Setelah berhasil ditangkap, polisi kemudian menggeledah rumah dari nenek Peggy yang berada di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Cirebon, Jawa Barat. Penggeledahan itu turut disaksikan Ketua RT setempat bernama Aris Lesmana. Salah satu tetangga Peggy di Cirebon yang bernama Mas Nia mengatakan kalau Peggy berangkat ke Bandung baru sekitar 5 hari yang lalu sebelum penangkapan ini. Peggy ke Bandung ikut ayahnya bekerja menjadi buruh bangunan. Dengan ditangkapnya Peggy Setiawan yang diduga Peggy Perong yang melakukan pembunuhan Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016 lalu, muncul banyak komentar dari para netizen di media sosial yang tidak mempercayai atau tidak yakin kalau yang ditangkap di Bandung pada hari Selasa malam tanggal 21 Mei ini adalah Peggy Perong yang sebenarnya. Menurut keterangan dari Ibu Peggy Setiawan, kalau anaknya ini sudah ikut ayahnya bekerja sebagai buruh bangunan sejak dia lulus SMP. Saat peristiwa Vina dan Eki di tahun 2016, rumah dari Peggy Setiawan ini sudah pernah diperiksa oleh polisi. Namun saat itu Peggy tidak ada di rumah karena sudah bekerja di Bandung selama 3 bulan. Peggy Setiawan sudah berada di Bandung dari tanggal 13 Juli tahun 2016 dan pulang ke Cirebon pada Desember 2016 menurut Ibu Peggy. Peggy biarin lama jadi tumbal orang penting, orang pejabat. Peggy kan tidak melakukan apa-apa. Seandainya Peggy mati juga Peggy mati sakit. Pas saya kan hati saya seperti seorang ibu ya. Jangan gitu nang. Insya Allah Allah itu maha tahu. Nanti kamu akan bebas. Entah kapan entah kapan. Yang penting kamu sabar. Kalau iya kamu tidak melakukan hal seperti itu, biar kamu dicecer suruh ngaku, otomatis omongan kamu tetap tidak, walaupun kamu sampai bonyok ataupun sampai mati. Saya omong kayak gitu, saya mau pulang. Udah mama pulang dulu, mama nggak bisa dampingin setiap saat soalnya jauh. Jakarta. Ini Bandung sama Cirebon jauh, jadi mama nggak bisa bolak-balik. Ya udah sabar. Jadi saya lah pulang mas sudah. Ya saya yakin banget, saya sudah bicara dengan Peggy bahwa dia menyatakan pada saya pada tahun 2016 pun ketika dia pulang dia kan di Bandung itu dari tanggal 13 Juli dan pulang Desember. Saya tanya. Saat digerebek polisi, ibu dari Peggy Setiawan ini panik dan kemudian menghubungi Ibu Sugianti Iriani yang merupakan majikan dari Ibu Peggy sekaligus kuasa hukum Peggy. Jadi Ibu Peggy Setiawan ini bekerja di rumah Ibu Sugianti Iriani sebagai asisten rumah tangga. Di saat rumahnya digerebek polisi pada tahun 2016 lalu, Ibu Peggy kemudian menghubungi majikannya ini untuk meminta bantuan. Saat penggerebekan itu, 2 unit motor dari Peggy ini disita polisi untuk dijadikan barang bukti dan sampai saat ini 2 unit motor itu masih berada di kantor polisi. Ibu dari Peggy Setiawan mengatakan di saat kejadian Vina dan Eki pada waktu itu, Peggy Setiawan ini memang punya motor smash namun dalam keadaan rusak dan belum diservis karena belum ada biaya pada waktu itu. Ibu Sugianti Iriani, kuasa hukum dari Peggy Setiawan, kecewa kepada pihak kepolisian Polda Jawa Barat karena sudah menetapkan Peggy Setiawan ini sebagai tersangka. Menurutnya, kenapa secepat itu ditetapkan
ditetapkan sebagai tersangka, padahal saat penggerebekan rumah Peggy di tahun 2016, kenapa Peggy Setiawan ini tidak ditangkap dan langsung diproses? Kenapa harus menunggu sampai 8 tahun? Dan setelah viral film Vina Sebelum 7 Hari ini, barulah dikeluarkan surat DPO itu, kemudian Peggy ditangkap lagi. Begitulah ungkapan kekecewaan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Kuasa hukum Peggy Setiawan sangat yakin kalau Peggy ini bukanlah Peggy pelaku sebenarnya. Karena menurutnya Peggy Setiawan ini hanya lulusan SMP dan sibuk bekerja mencari nafkah buat orang tuanya. Beliau mengatakan kalau Peggy ini tidak punya keberanian untuk membunuh Eki dan Vina, yang dimana Eki adalah anak dari seorang anggota polisi. Tentunya Peggy Setiawan ini tidak punya keberanian untuk melakukan itu. Begitulah kira-kira ungkapan Sugianti Iriani, kuasa hukum dari Peggy Setiawan sekaligus majikan dari ibu Peggy Setiawan. Menurut mantan Kabareskrim Mabes Polri, Purnawirawan Komjen Pol Susno Duaji, beliau mengatakan seharusnya untuk menangani kasus Vina ini tidaklah sulit, tidak perlu sampai level Polda, apalagi sampai level Polri. Polres saja sudah cukup, karena yang sampai level Polda dan Polri itu adalah kejahatan-kejahatan besar internasional, seperti jaringan narkoba ataupun teroris. Kalau kasus Vina ini Polres saja yang menangani sudah cukup, karena korbannya jelas, Vina dan Eki, kemudian motornya ada, dan sperma di alat vital Vina ada. Kenapa tidak dites DNA? Karena Tuhan menciptakan DNA manusia sudah berbeda-beda. Ini tergantung kemauan gitu kan, keseriusan waktu itu. Nah buktinya setelah diviralkan kan dalam hitungan hari kan ketangkap. Mudah-mudahan orangnya benar ya, ketangkap. Loh kok 8 tahun nggak ketangkap? Saya katakan kasus ini sebenarnya untuk memburu tersangka tidak terlalu sulit. Ini termasuk gampang, nggak perlu level Polda ya. Level Polres saja bisa mengungkap dan menangkap kasus dan mencari DPO itu. Karena untuk level Polda, level Mabes Polri itu dia udah urusan kejahatan internasional, teroris, kemudian segala macam kejahatan-kejahatan yang berskala besar gitu. Dan itu bisa diungkap itu oleh Polri. Teroris internasional aja, Nordin Muhammad Tok, kemudian Dr. Azari, narkoba jaringan internasional bisa ditangkap, bisa diungkap, dan hitungannya nggak sampai tahun gitu. Paling lama bulan, bahkan hanya ada berapa hari. Dan kasus ini kan gampang sekali. Kalau betul itu DPO-nya itu ada orangnya, dan ini kan hanya anak-anak geng motor, apa susahnya nyarinya kan? Namanya jelas, nama orang tuanya jelas, alamatnya jelas, serba jelas gitu. Jadi nggak ada kesulitan gitu. Yang terupdate dari kasus Vina dan Eki Cirebon, di Reskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengatakan kalau DPO dari kasus Vina dan Eki itu hanya ada satu orang, yaitu Peggy Setiawan, dan sudah ditangkap. Mengenai nama-nama DPO yang sudah disebarkan sebelumnya, yaitu Dani dan Andi, ternyata itu hanyalah nama fiktif. Menurutnya, total pelaku di kasus Vina hanya ada 9 orang, bukan 11 orang seperti yang sudah diberitakan sebelumnya. Fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1, bukan 3. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11. Kalau ini misalnya tanda petik ya, penyidikan oleh Polri salah, tentunya kalau jaksanya pinter langsung ditolak oleh jaksa nggak mau menyidangkan. Oke lah, taruhlah di jaksa lolos, Hakimnya kalau udah tahu bahwa misalnya, oh ini nggak masuk akal berita acara yang dibuat polisi, ternyata para terdakwa ini menarik pengakuan, buktinya tidak lengkap, oh ini berbau pelanggaran HAM, oh ini penganiayaan. Ya hakimnya jangan hanya yes manggut-manggut ya, ingat ya, tanggung jawab hakim itu pada Tuhan, pada Allah, nanti di surga diminta, di akhirat ya, kita bertanggung jawaban. Kasus salah tangkap atau salah menghukum itu sudah pernah terjadi di tahun 70-an. Salah tangkap atau salah menghukum waktu itu menimpa 2 orang petani bernama Sengkon dan Karta. Sengkon dan Karta merupakan 2 orang pria yang berasal dari Bojongsari, Bekasi, Jawa Barat. Pada saat itu, Sengkon dan Karta dituduh merampok dan membunuh Pak Sutri Sulaiman dan Siti Haya. Karena merasa tidak melakukan itu, Sengkon dan Karta akhirnya menolak menandatangani berita acara pemeriksaan atau BAP. Tapi karena tidak tahan dengan siksaan dari oknum polisi pada waktu itu, Sengkon dan Karta akhirnya terpaksa mengakui perbuatan yang tidak pernah dia lakukan. Saat itu, Hakim Jurneti Sutrisno lebih mempercayai apa yang ada di BAP ketimbang bantahan kedua terdakwa ini. Akhirnya, pada bulan Oktober tahun 1977, Sengkon divonis 12 tahun penjara, sementara Karta divonis 7 tahun.
Setelah beberapa tahun kemudian, Sengkon dan Karta bertemu dengan pelaku sebenarnya di dalam penjara. Pelaku sebenarnya ini bernama Genul yang masuk penjara karena kasus pencurian. Genul yang merasa bersalah karena sudah mengorbankan orang yang tidak mengetahui apa-apa tentang kasus pembunuhan dan perampokan itu. Akhirnya Genul terketuk hatinya untuk mengakui sendiri perbuatannya bahwa dialah pelaku sebenarnya yang sudah merampok dan membunuh Pak Sutri Sulaiman dan Siti Haya. Walaupun begitu, Sengkon dan Karta tidak serta-merta langsung dibebaskan karena sudah terlanjur dijatuhkan vonis dan mereka tidak pernah mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan itu. Sehingga vonis dinyatakan sudah berkekuatan hukum tetap. Kasus salah tangkap yang menimpa Sengkon dan Karta sangat menggemparkan Indonesia pada waktu itu. Albert Hasibuan yang merupakan seorang anggota DPR dan pengacara ini tersentuh hatinya. Beliaulah yang mati-matian memperjuangkan untuk membebaskan Sengkon dan Karta yang sudah terlanjur dijatuhi vonis ini. Dari perjuangan Albert Hasibuan inilah yang membuat Ketua Mahkamah Agung Umar Senoaji memerintahkan agar Sengkon dan Karta dibebaskan lewat PK, peninjauan kembali. Sengkon dan Karta akhirnya dibebaskan pada bulan Januari tahun 1981 setelah keduanya sudah terlanjur menjalani sebagian hukuman dari perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan. Dari kisah Sengkon dan Karta ini membuat kita sadar bahwa hanya malaikatlah yang tidak pernah salah atau keliru dalam mencatat semua kebaikan ataupun keburukan manusia. Dan hanya pengadilan akhiratlah yang bisa mengadili manusia dengan seadil-adilnya. Tapi selama itu masih buatan manusia, ya pasti bisa salah ataupun keliru. Tidak, sama sekali Pak. Tidak, saya dalam mati Pak. Jadi, kalian jadi saksi kalau saya mati. Kalian jadi saksi kalau saya mati. Hati-hati mengurus kasus. Hati-hati menangani kasus. Jangan sampai Bapak menerapkan pasal sesuai selera dan pesanan. Maka filsafat hukum itu lebih baik membebaskan orang yang salah daripada menyalahkan orang yang tidak bersalah. Hati-hati. Berat tugasnya Bapak. Bapak salah menetapkan pasal, salah menerapkan masa depan orang, dan Bapak akan dituntut nanti di akhirat.